Evan Situmorang, seorang siswa SMP swasta di Kota Bekasi, Jawa Barat, meninggal dunia usai menjalani masa orientasi siswa. Iya, Evan meninggal diduga akibat kelelahan setelah masa orientasi. Pihak sekolah menolak bahwa Evan meninggal akibat masa orientasi. Mereka menduga bahwa Evan meninggal akibat mengidap penyakit dalam. Meninggalnya Evan kini diselidiki oleh pihak Kemendikbud. Sebelumnya, Evan terjatuh di kamar mandi sekolah dan sempat dirawat di rumah. Evan kemudian meninggal sehari setelah ia terjatuh di kamar mandi. Jadi kami nggak bisa memberikan jawaban yang komprehensif, maka itu... Dan yang akhirnya jalan terlalu jauh. Saya udah ngomong kemarin ke gurunya, saya tidak komen ya Bu. Yang saya sesalin, kenapa cinta mengenal lingkungan itu terlalu jauh jalannya. Bisa kalau mengenal lingkungan itu di lokasi sekolah saja. Ya, Anda kembali bersama kami, masih kita membahas mengenai dialog stop kekerasan ospek. Tadi beberapa dan MOS ya. Ini kita lihat Pak Darmain Tias, ini ada beberapa tadi baik dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga sudah melakukan beberapa pengawasan terus ada juga sanksi dan segala macam. Tapi kita lihat juga masih ada sekarang yang melanggar, juga masih terjadi kekerasan pada saat MOS dan ospek. Anda melihatnya memang apa sih sebenarnya alasannya sehingga atau penyebabnya jadi MOS dan ospek dengan kekerasan, unsur kekerasan ini masih selalu saja ada. Ada ekses gitu. Iya, sebetulnya karena pemahaman setiap orang itu, terutama para guru atau senior-senior itu memahaminya berbeda-beda. Ada yang bilang, wah itu nggak apa-apa untuk melatih mental, gitu loh. Sementara ada yang bilang bagaimanapun itu tidak edukatif, itu tidak boleh, kan gitu lah. Jadi memang di antara guru, di antara senior itu sendiri tidak pernah satu pendapat gitu. Jadi keragaman ini saya kira yang menyebabkan kemudian di lapangan juga terjadi distorsi. Kalau andekan semua orang itu punya pendapat yang sama bahwa macam-macam begini tidak boleh dilakukan, tentu saja tindakan-tindakan yang sifatnya kekerasan itu bisa diatasi. Banyak saya tahu kenal dengan teman-teman guru menganggap bahwa itu misalnya itu tadi harus berpakaian dari karung atau dari tembean, ya itu dianggap melatih mental gitu. Nah, jadi cara mempersepsinya saya kira belum sama. Gitu. Sehingga menurut saya yang PR-nya untuk Pak Ari di dinas itu adalah merumuskan sebetulnya yang boleh dan tidak itu seperti apa. Kalau menurut saya sih yang sifatnya membebani ekonomi orang tua itu tidak boleh, gitu ya. Ya tadi itu seperti saya contohkan, harus mencari tempe yang terbungkus daun misalnya. Betul. Kelihatan sepele gitu ya, kelihatan sepele. Tapi ribet. Tapi sangat ribet dan costly gitu loh. Karena orang tua harus kesana kemari hanya untuk mendapatkan itu, gitu loh. Jadi realistis saja lah. Kalau ada sih beberapa, kalau kita lihat ada beberapa foto itu ya sederhana saja, misalnya pakai nentek, pakai gitu, tetapi dengan cara-cara yang kreatif, nah itu nggak apa-apa. Apa mungkin dengan menggunakan atau tempe berdaun, tempe dengan daun pisang, atau juga tadi kalau ada wafer dengan gambar superhero, itu bisa nggak sih Pak? Sebenarnya yang dimaksud adalah melatih kreativitas dari si mahasiswa. Kalau memang itu tidak patut dan tidak layak, mungkin apa yang harusnya dilakukan oleh sekolah? Atau karena jumlahnya yang banyak sehingga itu yang jadi costly. Kalau itu nggak kreatif deh. Itu nggak kreatif. Kalau kreatif misalnya kita lihat di Jepang misalnya, MOS juga gitu. Itu mereka anak-anak diajari
membungkus telur dengan memanfaatkan rapia itu, sehingga anak-anak diajari tali menali seperti di pramuka gitu. Nah, ini kan berfungsi mengajarkan tali menali pada anak yang itu akan sangat berfungsi pada saat menghadapi kondisi-kondisi darurat. Oh, jadi diajarkan di sekolah, bukan disuruh ngerjain di rumah, ngerjain orang tuanya. Iya, jadi sesuatu yang mestinya MOS itu ya mengajarkan kepada murid yang dia menjadi lebih kreatif, lebih care, lebih ya tadi respect. Mestinya di situ bukan. Kreatif yang dimunculkan bukan karena rasa takut karena takut pada senior. Oke. Ya, ini kita ada sudah tersambung dengan Ibu Ira dari Jakarta pada siang hari ini. Selamat siang Ibu Ira. Ya, selamat siang. Iya, silakan mungkin bertanya atau menanggapi dialog kita pada kesempatan kali ini. Iya, kalau untuk saya sendiri sih saya menanggapi aja ya Pak ya. Kalau untuk ospek itu sebenarnya ada sisi negatif sama sisi positifnya. Kalau sisi positifnya itu kan kalau untuk siswa, jadi mereka bisa tahu tentang sekolah barunya, kegiatan sekolahnya, terus bisa lebih akrab dengan seniornya. Tapi kalau untuk sisi negatifnya, di mana senior ini terkadang mengambil ospek ini sebagai apa ya, Bang? Sebagai untuk mengerjai juniornya gitu. Mungkin eksis kali ya, senior-seniornya eksis. Iya, terkadang kan senior suka berlebihan seperti ini, seperti itu, suruh membawa apa, sedangkan siswa atau apa itu nggak tahu tujuannya untuk apa gitu. Jadi seharusnya untuk kepala sekolah atau guru memonitoring untuk seniornya, monitoring apa yang di ospek ke siswa yang baru gitu. Jadi ospek tetap harus ada, tapi mungkin harus lebih dimonitor aja gitu ya. Dimonitoring sama kepala sekolah atau sama gurunya. Bu Ira dulu sempat di ospek atau bagaimana waktu kuliah? Sempat ngerasain yang namanya di ospek itu, sempat ngerasain. Tapi ada manfaatnya dan ada juga yang tidak bermanfaat, begitu ya Bu Ira ya? Iya, betul, ada manfaat, ada nggak manfaatnya. Baik, terima kasih Bu Ira telah bergabung bersama kami. Nah, ini berarti yang di usulan Bu Ira ini ospek harus tetap ada dengan berbagai macam manfaatnya, tapi harus monitor lebih kencang begitu ya Pak ya? Sehingga tidak ada kekerasan lagi seperti itu. Iya, sebetulnya sejak awal saya juga menyatakan MOS ospek itu memang tidak dilarang. Yang dilarang adalah yang di luar sekolah dan di luar kampus dan menggunakan cara-cara kekerasan. Tetapi jujur saja kalau untuk tingkat SMP sama SMTA mungkin peran senior itu lebih baik diminimalisir. Karena apapun pada tingkat SMP sama SMA itu SMTA ya, karena ada SMK, ada SMA ya, itu kan sama-sama sedang mencari jati diri. Nah, kalau dalam proses mencari jati diri, menghadapi junior, ya mungkin justru dia akan memerankan diri agak overacting dan sebagainya, sehingga mesti punya efek negatif terhadap juniornya gitu. Sehingga menurut saya kalau untuk tingkat SMP dan SMTA itu jauh lebih baik itu dilakukan oleh guru dan kepala sekolah, atau juga kalau sekolah-sekolah yang mampu itu mengundang trainer-trainer dari luar, motivator dari luar untuk memberikan motivasi ya, seperti tadi dikatakan oleh Pak Ari. Nah, itu narasumbernya biasanya dari luar, tetapi sekali lagi ini pada sekolah-sekolah yang mampu gitu. Tetapi sebetulnya tidak pun kalau kepala sekolahnya kreatif, mereka bisa, karena lembaga-lembaga seperti Badan Narkotika apa itu juga menyediakan narasumber yang bisa diundang oleh sekolah-sekolah gitu. Iya, cuma kan biasanya jaringannya tidak kuat. Kita harus mendengarkan statement dari Pak Ari terlebih dahulu. Pak Ari ini tadi, ya Pak Darmaning Tias tadi mempropos atau mengajukan berbagai usulan mengenai melakukan ospek dengan cara yang lebih kreatif, lebih karakter buildingnya lebih dikembangkan dengan cara ada edukasi dengan mengundang seperti motivator, pembicara-pembicara. Apakah itu dimungkinkan kalau dari sudut pandang Anda sebagai dari dinas, Pak Ari? Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan mulai momentum menghentikan segala jenis dan bentuk kekerasan itu pada tahun ini, tahun ajaran baru ini, ya, ke depan dan seterusnya. Nah,
melalui tentu tadi cara-cara yang terstruktur dengan baik dan sepenuhnya di bawah supervisi sekolah. Artinya partisipasi aktif dari kepala sekolah, kemudian guru-guru, dan bahkan orang tua itu sangat diperlukan. Seluruh kegiatan juga harus tetap berada di sekolah. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami ini mencoba di 50 lebih ya sekolah-sekolah ini juga karena bekerja sama dengan komunitas-komunitas, relawan-relawan yang kita bisa bekerja sama juga dengan begitu banyak relawan yang disediakan oleh beberapa perguruan tinggi begitu. Untuk memberikan itu tadi semacam kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas memotivasi secara lebih positif. Baik. Pak Ari, berarti untuk masalah anggaran ini lebih otonom dari sekolah atau justru dinas juga punya anggaran sendiri untuk misalnya mengembangkan program-program pendidikan seperti itu, Pak? Pada prakteknya itu tidak ada anggaran dari dinas maupun dari sekolah karena banyak sekali ya Mas Ade dan Mbak Elisa, banyak sekali para pihak itu yang ingin sekali mendedikasikan dan kemudian memberikan sumbangan-sumbangan hal-hal yang positif ini kepada sekolah-sekolah begitu. Jadi ini tentu adalah bagaimana kami akan juga mulai proaktif ya katakanlah mengumpulkan lah ya komunitas-komunitas yang mereka itu dengan pro bono ya, dengan gratis gitu ya, dengan sukarela mereka itu ingin ikut membangun etika, membangun budaya tertib, membangun perilaku saling menghormati di sekolah itu. Oke, berarti memang kalau stop kekerasan ospek bukan berarti harus dihilangkan, tetapi lebih kepada stop kekerasan eksesnya yang harus dihilangkan. Dan ternyata dinas, kita juga apresiasi dinas pendidikan DKI sudah menargetkan mulai tahun ini sampai ke depan, sampai kapanpun tidak akan ada kekerasan. Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat tidak akan ada kekerasan di sekolah-sekolah. Baik, terima kasih Pak Ari telah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Dan pemirsa